Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Bagi yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga hidup dan karya selanjutnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita merenungkan Injil dari Injil Yohanes, di mana kita mendengar kata-kata Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Tentu kata-kata ini bagi para pendengar pada zamannya itu begitu membingungkan, karena memang konteks yang lebih luas pada saat ketika Yesus mengatakan kata-kata ini. Sebelumnya dia baru saja memberi makan kepada 5.000 orang. Di sana dia tekankan manusia sebenarnya mengalami suatu kelesuan spiritual yang hebat, di mana mereka mendambakan kehadiran seorang Mesias, seorang pembebas. Kemudian saat itu juga kemudian dia membuat perbedaan antara makanan yang binasa, kemudian makanan untuk kehidupan kekal. Ada persamaan yang berulang-ulang yang dia tegaskan antara percaya kepada Dia yang diutus Bapa dan makan roti hidup. Jadi memakan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini, makan dagingku, artinya bahwa pendengarnya diharapkan memiliki kepercayaan dan tinggal di dalam Dia. Itu sebuah ungkapan metafora. Sehingga sekali lagi sangat mudah untuk memahami mengapa orang Yahudi di Kapernaum merasa sangat sulit untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka memahami apa yang Yesus katakan mengenai makan daging dan minum darahnya dalam arti harafiah, dalam arti materi. Tentu bagi kita, ketika kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, kita dapat menemukan kebenaran bagi kehidupan kita. Kata kunci yang memberi makna pada pernyataan Yesus adalah perbandingannya yang dibuatnya antara sikap kita terhadapnya dan sikapnya terhadap Bapanya. Sama seperti aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup dari aku. Saudaraku, ketika Yesus berbicara tentang makan dagingnya dan minum darahnya, Dia punya maksud tertentu untuk mengajak kita bahwa memiliki kehidupan ilahi tidak cukup hanya dengan menerima ide-ide atau pengajaran-pengajarannya. Tetapi lebih dari itu, kita dituntun untuk hidup bersamanya, darinya, dan melaluinya. Ini juga yang merupakan kesimpulan dari setiap doa Ekaristi yang selalu kita ulang-ulang. Melalui Dia, dengan Dia, di dalam Dia, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah sebabnya di dalam sakramen Ekaristi kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit. Dan bukan tanpa alasan juga ketika kita mengatakan bahwa momen Ekaristi adalah momen komuni kudus. Inilah momen persatuan yang intim dengan Kristus yang hidup. Melalui persatuan ini, Dia membagikan kehidupan ilahinya kepada kita dan menarik kita kepada Bapa untuk mengasihinya, berterima kasih kepadanya, dan menjalani hidupnya sebagaimana pengalaman pertobatan Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pada hari ini. Dia akhirnya bersatu dengan Kristus dan hidup untuk Kristus. Dia
yang kemudian menulis surat kepada umat di Korintus mengenai kebenaran ini. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 17 memberitahu kita, jadi siapa yang tinggal di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Lihatlah, yang baru telah datang. Ketika kita menjalani hidup kita dari dan untuk Yesus, hidup kita diubahkan sepenuhnya. Hidup kita diubahkan sepenuhnya. Tanda bahwa kita hidup dari dan untuk Tuhan dan sesama adalah kita berserah diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan setiap hari tanpa ragu-ragu. Setiap bangun pagi, kita perlu menggemakan kata-kata Yesus ketika dia mengatakan kepada Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketika kita memulai hari dengan sikap yang tunduk, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh-Nya. Oleh karena itu, dengan secara aktif menyambut komuni kudus dan melakukan disiplin latihan rohani lainnya, doa pribadi atau bersama, ibadah, meditasi, dan lain-lain, akan lebih mudah bagi kita untuk tinggal bersama Kristus sepanjang hari dan menempatkan Tuhan di hadapan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengakui dan tunduk kepada Kristus dalam segala hal, kita merasa damai karena kita percaya bahwa Dialah yang mengarahkan jalan kita. Dengan berserah diri kepadanya setiap hari, saudaraku, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan melawan pikiran cemas kita. Karena kita yakin bahwa Dia yang kita sambut dalam komuni kudus akan senantiasa beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.